Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan dan fungsi as-sunnah di dalam agama kita setara dengan Al-Quran. Keduanya adalah semakna dua sisi uang logam yang keduanya saling membutuhkan. Di dalam buku ini, yakni buku Kedudukan Sunnah Rasulullah SAW dalam Islam, buah karya Syekh Nasruddin Al-Albani. Buku ini adalah buku terjemahan dari kitab aslinya, yakni Manzilatus Sunnah fil Islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil Quran. Penulis Syekh Muhammad Nasruddin Albani, penerbit Ad-Dar As-Salafiyah, cetakan keempat, 1404 Hijriah 1984 Masehi, yang di Indonesia, edisi Indonesia, berjudul Kedudukan Sunnah Rasulullah SAW dalam Islam, penerjemah Umar bin Munawwir. Penerbit Kanzul Ilmi Bandung. Buku ini yang saya miliki ini ada cetakan pertama Rabiul Awal 1423 Hijriah / Mei 2003. Di dalam buku ini penulis ada menyebutkan, yakni pada poin kelima bagian pertama, fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran di halaman 19. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Tentunya Anda semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nubuwah, memuliakannya dengan risalah, menurunkan kepadanya Al-Quranul Karim, serta memerintahkan beliau untuk menerangkannya kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu az-zikr, yakni salah satu nama Al-Quran, agar kamu memberikan bayan atau penjelasan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Surah An-Nahl ayat 44. Menurut hemat saya, yakni Al-Albani, penulis buku ini, al-bayan atau penjelasan yang termaktub di dalam ayat ini mencakup dua macam penjelasan. Pertama, menjelaskan lafaz dan susunannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Quran, tidak menyembunyikannya, dan menyampaikan kepada umat persis seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dalam hati beliau. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Surah Al-Maidah ayat 67. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam sebuah hadisnya, man haddasakum anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an umira bitablighihi faqad a'zama 'ala Allahil firyat. Barang siapa yang menyatakan kepada kalian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan suatu perkara padahal beliau diperintahkan untuk menyampaikannya, berarti ia telah berbuat kedustaan yang besar kepada Allah. Kemudian Aisyah membaca ayat tersebut di atas, hadis Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, kalau seandainya Rasulullah SAW menyembunyikan suatu perkara
Padahal beliau diperintahkan untuk menyampaikannya, niscaya beliau akan menyembunyikan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah memberikan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Surah Al-Ahzab ayat 37. Kedua, penerangan makna lafaz atau kalimat atau ayat yang membutuhkan penjelasan. Hal-hal seperti ini banyak terdapat dalam ayat-ayat yang bersifat mujmal atau global, ammah atau umum, ataupun mutlak atau tidak memiliki batasan tertentu. Maka datanglah sunnah menjelaskan yang mujmal, mengkhususkan yang umum, dan membatasi yang mutlak. Penjelasan dari sunnah ini bisa berupa perkataan beliau atau juga perbuatan dan takrir dalam kurung ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, inilah dia salah satu fungsi dari as-sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman tentang kedudukan sunnah Rasulullah SAW dalam Islam. Amin.